Nah di situ saya mulai baca-baca Al-Quran gitu kan, saya di situ lihat di dalam Al-Quran itu kan ada banyak keajaiban dunia yang sudah dicatat tapi baru diketemukannya tuh sekarang gitu. Sedangkan 1400 tahun tuh udah dicatat di dalam Al-Quran gitu kan. Nggak mungkin juga Nabi Muhammad misalkan ada bintang pengetuk, terus Nabi Muhammad emang punya alat gitu buat dengerin di luar angkasa ada bintang pengetuk, kok bisa tahu sih, kok bisa dicatat di Al-Quran gitu loh. Ya kan, terus di dalam dasar laut ada api yang bisa hidup di dalam laut, emang Nabi Muhammad dalam gitu ke dalam laut gitu lihat kan, enggak. Terus dari mana Nabi Muhammad tahu? Itu kan jelas bukannya perkataan Nabi Muhammad SAW, tapi perkataan dari Allah melalui Nabi Muhammad gitu loh. Nah dari situ saya mulai berpikir gitu ya. Memang kan kalau Islam itu kan hanya untuk bagi orang-orang yang mau berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi Iwan Villa mungkin udah ada yang pernah mendengar mengenai perjalanan hijrah saya dari seorang mantan kafir ya, boleh dibilang mantan kafir lah ya, saksi Yehova gitu. Dulunya sebelum saksi Yehova saya sempat Buddha, karena saya sekolah di Buddha waktu dari TK sampai SMA tuh sekolah Buddha, jadi otomatis saya Buddha gitu. Dan kebetulan mama saya juga kan Konghucu sih, saya sempat diajak ke kelenteng seperti itu kan, karena saya keturunan Tiongkok, diajak ke kelenteng. Terus terakhir mama saya masuk Buddha Jepang, nah saya juga sempat diajak juga tuh ke Buddha Jepang tuh. Saya belajar juga, bukan belajar sih, apa sih, ya diikut-ikut lah, masih kecil gitu kan, suruh sembahyang gitu ya, ikut mama sembahyang gitu kan, ada kayak baca-bacaannya lah, doa-doanya pakai bahasa Jepang tapi tulisan Latin gitu. Saya sampai hafal juga itu di buku doanya kecil kan, karena pagi baca doa itu gitu ya, terus siang, pagi, sore, kalau nggak sehari pokoknya 3 kali lah doanya, sampai hafal juga gitu saya, karena sering ikut, ada perkumpulannya saya juga disuruh ikut, namanya masih kecil kan, belum terlalu memikirkan agama lah, jadi masih ikut-ikut orang tua gitu. Nah pas sudah mulai SMA, saya waktu itu kan karena ikut pelajaran agama Buddha disuruh ke wihara di Mangga Besar waktu itu. Nah ikut-ikut aja, ikut sembahyang. Nah teman saya sebangku saya nih, teman dekat lah ya, namanya Lilis tuh, saya masih ingat, Lilis Suryani. Nah dia tuh ngomong ke saya satu kali nih, katanya nama saya kan sebelum jadi muslimah kan Frida ya, aslinya kan Frida, sekarang kan Siti Farida Mutmainah atau Sifana. Nah jadi saya dulu Dak gitu, dia manggil saya Dak gitu, Dak, bukan Dak, Frit, kalau saya panggil sekolahnya Frit, lu mau nggak belajar Alkitab yuk, katanya. Gua lagi belajar Alkitab nih sama Cici, kata dia bilangnya Cici, kata dia pikir orang Cina, padahal orang Batak gitu ya, orang Batak kan putih-putih kan. Sama Cici nih baik orangnya nih, lu belajar mau nggak, gratis kok, kata dia. Kayak gimana sih, saya nggak tahu Alkitab sama sekali, nggak tahu tentang Alkitab lah, tentang Bible gitu ya, nggak tahu saya. Oh iya, boleh lah, saya memang suka main ke rumah si Lilis ini di daerah Laksa situ, Jembatan 5 kan. Diajakin saya ke rumah dia tuh, terus denger aja, oh kayak gini. Saya nggak tahu itu saksi Yehova, nggak tahu awalnya. Saya pikir belajar Bible gitu kan. Ya udah belajar. Nah udah gitu, ternyata saya dengar orang ini nama Allah itu Yahweh, katanya YHWH atau Yahweh atau Yehova. Ada di kitab apa tuh, di bilangan apa ulangan gitu, masalah tulisannya huruf besar semua, itu Tuhan. Itu katanya itu Yahweh itu aslinya, cuma diganti sama LAI jadi Tuhan, huruf besar semua, kata dia gitu. Aslinya tuh bahasa Ibrani tuh Yahweh, kata nama Allah kita itu Yahweh, kata mereka begitu kan. Nah udah, terus mereka mengajarkan Yesus itu utusan gitu kan, bukan Tuhan. Nah menurut saya ini ajaran ini masuk logika saya lah gitu kan. Saya sih belum tahu secara mendetail mengenai ajaran kekristenan selain saksi Yehova, cuman pas saya dengar sih memang pas sudah mulai besar gitu saya sempat waktu itu kan ke gereja GKI juga. Nah di situ kan memang mereka akan menuhankan Yesus tuh. Saya bandingkan dengan SYC, kok SYC nggak menuhankan Yesus nih. Nah menurut saya justru lebih masuk di akal ajaran dari SYC gitu loh, dari saksi Yehova ini kan. Nah terus tuh saya belajar, tapi saya dengar lagi mama saya bilang gini, lu saksi Yehova tuh sesat, ngapain lu belajar saksi Yehova gitu kan. Saya pikir sesat apanya gitu kan, mereka orangnya baik kok. Terus kan ajarannya juga masuk akal gitu ya menurut saya waktu itu kan.
Nah, udah gitu udah saya belajar. Tuh saya mah kan orangnya termasuk religius ya. Kalau saya udah satu agama menurut saya itu benar, saya terus gitu. Jadi saya nggak peduli apa kata orang mau sesat kayak apa kayak. Kalau menurut saya itu udah ajaran itu benar, ya udah saya belajar terus gitu. Jadi saya orangnya nggak pernah mempermainkan masalah soal agama lah gitu, serius gitu. Nah udah belajar sampai dibaptis, terus begitu udah dibaptis, nah saya mulai tuh diajarin jawab pertanyaan dulu tuh, udah selesai 2 buku saya belajar jawab pertanyaan, ada 100 pertanyaan kalau nggak salah. Sebelum dibaptis jawab pertanyaan, terus baptis baru saya diajarin tuh boleh diikut-ikut mengabar dari rumah ke rumah gitu. Jadi saya ya disuruh jadi penginjil lah, karena menurut mereka itu kan di dalam Bible katanya dikatakan kita harus memberitakan Injil kepada Yesus kan berkata katanya pergilah jadikanlah semua bangsa muridku gitu kan. Kenapa kita nggak pergi, kita di rumah aja, ya kita harus pergi, kata mereka, harus mengabar katanya. Ya udah saya ikut tuh mengabar, walaupun saya masih junior kan, masih junior, jadi saya ikut senior saya berdua cewek juga gitu. Mereka yang junior senior ini yang mengetuk pintu gitu kan. Terus saya juga diajarin kalau misalkan lihat-lihat ada rumah orang Islam jangan dimasukin katanya gitu kan. Yang ada kelihatannya orang Islam nih kita lewatin aja, kita carinya orang-orang non Muslim lah gitu. Kayak Buddha, Kristen, Hindu, apapun itu boleh kecuali Islam. Saya juga nggak bertanya kenapa sih nggak boleh orang Islam. Cuma saya dengar-dengar mereka bilangnya karena orang Islam itu kan katanya nggak boleh ada keyakinan mereka itu nggak boleh kita ngajak masuk orang ke agama kita gitu loh. Jadi kan kita tinggal di negara yang mayoritas Islam gitu kan. Jadi kita sebaiknya yang menghindari konflik seperti itu gitu loh. Karena kan nggak boleh, dalam Islam kan memang nggak boleh kita mengajak orang masuk ke agama kita gitu. Ya kan, atau orang lain ngajak kita masuk ke agama dia kan juga nggak boleh gitu kan. Jadi Saksi Yehova ini mengajarkan kepada saya juga nggak boleh mengabar ke rumah-rumah orang Islam gitu. Jadi ya udah saya mah nurut-nurut aja lah, pokoknya udah nggak boleh ya udah ikut-ikut. Jadi saya memperhatikan teman saya ini ngabar, oh caranya begini, basa-basi dulu lah gitu kan, gimana caranya supaya pemilik rumah ini tertarik gitu. Kita bukan jual majalah loh, katanya kita ini menawarkan berita baik dari majalah ini namanya Menara Pengawal gitu kan. Kita bukan jual majalah, kalau mereka itu bilang kita bukan jual majalah, ini majalah kalau perlu dikasih gratis juga nggak apa-apa gitu. Yang penting mereka menerima berita baik gitu dari Injil gitu, dari Bible kayak gitu. Udah lumayan lama juga sih saya ngabar, tapi saya kadang-kadang saya juga bantu menambahkan juga ketika teman saya lagi ngasih kesaksian ke pemilik rumah gitu. Nah udah gitu saya sempat vakum juga tuh, waktu itu ya berapa lama tuh nggak aktif lah. Saya waktu saya nggak aktif itu saya sempat juga tuh ke gereja-gereja, diajak teman saya itu mah bukannya saya mengimani, cuma sekedar diajak. Saya pengen tahu ini gereja ini kayak gimana sih gitu, saya penasaran juga kan. Gereja Pantai Costa pernah saya lihat gitu, saya sempat shock juga gitu kan, kok ibadahnya kayak gini kan, berbeda ya sama Saksi Yehova ya. Kalau Pantai Costa itu kan lebih heboh gitu, kayaknya ada bahasa roh gitu, terus ada apa tiba-tiba lagi berdoa tiba-tiba Yesus gitu, tiba-tiba teriak-teriak gitu, saya kan kaget gitu ya, ini orang kenapa gitu ya. Terus ada lagi teman saya ngajak lagi ke gereja Katolik gitu, kok kayak gini. Kalau gereja Katolik lebih tenang sih, tapinya ya banyak patung-patung gitu kan di dalamnya, terus gitu kan, oh kayak gini ya. Saya sekedar pengen tahu aja gitu, tapi saya udah yakin gitu Saksi Yehova tuh yang paling benar gitu di antara semua, karena nggak menuhankan Yesus, cuman kepengen tahu cara beribadah dari gereja lain tuh seperti apa sih gitu kan. Ternyata berbeda ya dengan Saksi Yehova gitu. Saksi Yehova itu kan kayak dengerin ceramah, kita duduk aja gitu dengerin ceramah, udah gitu udah. Memang ada nyanyi-nyanyi tapi nggak lebih fokus ke nyanyi gitu. Kalau mereka itu nggak ada nyanyi-nyanyi juga sih, seperti itu. Nah terakhir tuh saya ketemu sama teman saya, kalau saya bisa hijrah ke Islam itu ya, maksudnya kenapa saya bisa menemukan Islam gitu, itu ketika itu teman-teman saya memang mayoritas kan Muslim ya, karena saya kan nggak membeda-bedakan agama. Itu saya lagi vakum juga di Saksi Yehova, saya udah meninggalkan Saksi Yehova karena menurut saya Saksi Yehova itu terlalu ekstrim ya dalam hal pergaulan gitu. Jadi mereka itu nggak suka ngelihat kita tuh deket-deket ada hubungan dekat gitu dengan lawan jenis yang bukan Saksi Yehova gitu. Jadi terlalu mengekang. Saya orangnya nggak suka begitu. Menurut saya biarin aja sih, namanya kita mau bergaul gitu kan. Nah jadi saya di situ udah mulai males gitu. Saya udah mulai nggak ikut perkumpulan mereka gitu. Kalau ke balai kerajaan udah nggak suka datang. Mereka sempat nyamperin ke rumah saya, tapi saya udah mulai males lah gitu. Akhirnya kebetulan teman saya ada yang Muslim ini, dia kan tahu gitu ya, saya tuh udah mulai nggak terlalu aktif lah, udah nggak ada kegiatan agama gitu. Memang dia suka
ngasih link-link YouTube itu dari Dokter Zakir Naik ke saya juga gitu kan. Saya kan karena dia tahu saya udah nggak aktif di Saksi Yehova mungkin ya udah kayak agnostik gitulah kurang lebih ya. Karena menurut saya agama tuh nggak ada yang benar kecuali Saksi Yehova, tapi saya nggak bisa menerima Saksi Yehova itu memberikan peraturan seperti itu gitu kan. Nah saya jadi udah pikir ya udahlah biarinlah saya mendingan kayak begini aja gitu ya. Jadi saya masih karena belum tahu tentang Islam juga waktu itu kan. Nah teman saya ini ngasih link tentang apa Dokter Zakir Naik itu. Tadi saya nggak mau lihat apaan sih ini link-link ginian, terus dia bilang coba deh lu lihat aja itu mah ini kok diskusi kata dia gitu kan. Saya lihat-lihat oh iya oh ini Dokter Zakir Naik dia lagi kayak diskusi sama orang-orang dari Kristen, ada Hindu, ada Buddha segala macam kan ada. Saya nontonin semua kayaknya dari awal yang nggak tertarik gitu sampai akhirnya saya nontonin itu semua video Dokter Zakir Naik gitu karena saya lihat Dokter Zakir Naik ini ya ini bukan orang bodoh, dia tuh orang pintar gitu, dia sudah menyelidiki semua kitab suci kan, namanya bisa jadi dokter kan, nggak mungkin orang bodoh gitu. Dia menyelidiki semua kitab suci, terus dibandingkan dengan Al-Quran tuh ternyata Al-Quran ini yang paling nggak ada kontradiksi gitu. Nah saya di situ mulai berpikir, oh tadinya saya pikir Saksi Yehova yang paling benar ya, ternyata ini Islam ini yang paling benar gitu loh, karena saya lihat dari kitab sucinya ternyata patokan suatu agama itu ya kan. Bukan masalah dari karena nggak menuhankan Yesus, tapi lihatnya dari kitab sucinya. Karena dalam Islam sendiri juga mengimani Nabi Isa atau Yesus gitu. Cuman kan nggak sebagai Tuhan, tapi sebagai utusan sama kayak Saksi Yehova. Tapi Saksi Yehova ini nggak mengimani Al-Quran gitu loh. Mengimaninya kan Bible, kalau dia kan ada terjemahan dunia baru kan kalau Saksi Yehova. Nah kalau Bible kalau dibandingkan dengan Al-Quran, ini kan Al-Quran yang istilahnya yang nggak ada kontradiksi lah setelah diselidiki oleh Dokter Zakir Naik ya kalau punya melakukan studi perbandingan agama itu kan dia punya institut gitu lah, institut untuk menyelidiki semua kitab suci Dokter Zakir Naik kan. Ternyata Al-Quran ini yang paling nggak ada kontradiksi gitu dan juga banyak yang kayak misalkan ada laut luar rasa seperti itu yang belum diketemukan udah dicatat di Al-Quran. Dalam arti saya di Bible kan nggak ada kayak gini-ginian gitu kan, nggak ada seperti dalam Al-Quran. Dari situ saya mulai ternyata saya ini dulu ini salah gitu karena saya pikir Saksi Yehova yang paling benar, tapi ternyata ini Al-Quran ini yang paling benar gitu loh, bukannya Bible maksudnya. Karena Bible itu memang awal-awalnya sih kayak kan memang umat Islam ini harus mengimani juga kitab sebelumnya ya, kayak Injil, kayak Taurat, Zabur, Injil gitu kan. Tapi kan kalau kitab-kitab itu kan hanya untuk pada zaman itu gitu loh, bukan untuk segala zaman gitu. Kalau Al-Quran ini kan untuk sampai akhir zaman gitu. Jadi nggak lekang oleh waktu gitu loh. Jadi selalu update, selalu up to date gitu. Untuk sampai saat ini juga itu nggak bisa berlaku gitu loh. Maksudnya nggak ada batasan untuk semua makhluk hidup gitu. Maksudnya kalau kayak misalkan Yesus itu kan diutus hanya untuk Bani Israel. Nah tapi kalau Nabi Muhammad SAW kan untuk seluruh umat manusia gitu kan. Nah jadi dari situ saya oh iya berarti Saksi Yehova itu salah ya, maksudnya masih benar, yang paling benar ya cuma Al-Quran gitu loh. Ya kan Saksi Yehova juga nggak mengimani Nabi Muhammad, nggak mengimani Al-Quran. Nah itu di situ letak kesesatan mereka, walaupun mereka itu tauhid gitu kan, nggak menuhankan Yesus, tapi tetap yang agama itu kan kalau di sisi Allah cuma Islam. Nah dari situ saya merasa yakin, oh ternyata nih pilihan saya ini dulu ini nih Saksi Yehova itu yang saya anggap paling benar itu ternyata salah juga gitu loh. Ternyata ya Islam yang seharusnya dari awal saya pelajari gitu loh. Seperti itu sih Aki kurang lebih. Terus pada akhirnya menemukan kebenaran Islam itu dan akhirnya bersyahadat itu gimana ceritanya itu? Ya itu teman saya bilang ya kalau kamu sudah merasa yakin ya sebaiknya ya kamu harus mengambil tindakan. Jadi jangan cuman ya udah yakin tapi kita nggak melakukan apa-apa. Itu kan kita kan harus memberikan kesaksian kalau kita itu beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman lagi kepada siapa kan harus menyatakan keimanan kita gitu loh. Ya kan bukan hanya sekedar oh ya dalam hati oh ya saya percaya dengan Al-Quran, saya percaya dengan Allah, saya percaya dengan, tapi nggak memberikan kesaksian. Kita kan harus bersaksi juga kan di hadapan Allah dan di hadapan manusia gitu kan. Jadi teman saya bilang itu kita jangan menunda-nunda juga kalau memang sudah yakin, karena kita nggak tahu umur kita itu sampai kapan gitu kan. Kalau kita misalnya ntar malam kita mati, kita nggak dalam keadaan Islam, nah itu kan
itu resikonya ya terima sendiri gitu kan, akibatnya seperti apa kan tahu sendiri kalau kita mati nggak dalam keadaan Islam gitu. Di Al-Quran juga kan dicatat bahwa hendaknya kita itu mati dalam keadaan Islam, karena agama yang diridhoi di sisi Allah itu cuma Islam. Nah resikonya apa ya, kita pasti akan masuk neraka gitu kan. Kalau kita nggak berpihak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpihak berarti kepada musuhnya Allah, ya kan. Makanya apa yang Allah perintahkan ya harus kita lakukan nih, dengan cara bagaimana ya, harus mengambil tindakan dengan memberikan kesaksian. Kesaksian itu disebutnya syahadat kalau dalam Islam, ya kan. Syahadat itu apa gitu kan ya, mengucapkan ya 2 kalimat itu, ya kan, ya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi saya bersaksi hanya Allah satu-satunya yang layak disembah, dan hanya Nabi Muhammad ya nabi utusan Allah gitu loh. Oh kayak gitu, ya udah saya bilang gitu kan. Maksudnya ya saya sih memang udah yakin lah Islam itu yang paling benar gitu. Akhirnya saya tuh, waktu itu saya syahadatnya di pondok pesantren juga di Baros, di Serang, 2015 itu saksinya juga ada Kiai Haji Ustadz Ndai, ada lagi Pak Ustadz, ada lagi Pak Ustadz itu 2 orang kalau nggak salah, jadi 3 orang saksinya gitu kan. Nah di situ saya dibimbing mengucapkan bahasa Arabnya, terus dikasih tahu terjemahannya. Terus ya itu suruh mulai pakai kerudung gitu kan, harus menutup aurat gitu. Terus saya yang kasih nama juga itu Pak Ustadznya itu, Kiai Haji Pak Ustadz Ndai itu yang kasih nama nih, saya kasih nama ya, nama muslimnya Siti Faridah, kan nama kamu Frida, jadi saya kasih Faridah, kan mirip-mirip kan katanya, Siti Faridah, pakai Siti, terus Faridah Mutmainah. Saya bilang kok panjang banget Pak Ustadz, saya bilang itu Mutmainah itu panjang banget kayak marmut, saya bilang ada mut-mutnya bukannya marmut maksudnya itu artinya bagus. Mutmainah itu artinya tenang katanya gitu, biar kamu tuh nanti orangnya bersikap tenang katanya, berjiwa tenang kan, nafsu mutmainah artinya jiwa yang tenang gitu kan, mutmainah itu tenang katanya, jadi kamu tuh ya semoga jadi wanita yang mandiri. Kalau dia bilang wanita mandiri yang tenang, saya bilang ya amin, insya Allah saya gitu kan. Memang saya alhamdulillah ya Pak Ustadz, saya bilang saya ya berterima kasih lah dikasih nama yang bagus gitu, karena saya juga nggak tahu bahasa Arab, jadi saya pikir Mutmainah kok panjang banget gitu kan. Kalau Siti Faridah kan Faridahnya ada mirip-mirip nama saya lah, Frida gitu kan, Siti Faridah Mutmainah. Ya udah, karena kepanjangan jadi channel saya singkat aja namanya. Tadinya dulu channel saya Siti Faridah Mutmainah channel, cuman karena kepanjangan udahlah Sifanah aja, jadi Sifanah channel kan lebih simpel gitu. Cuman orang-orang pada pikir nama saya tuh Sifanah gitu. Padahal kan itu singkatan sebenarnya Siti Faridah Mutmainah gitu. Cuman orang-orang pada manggilnya Sifa gitu, kayak Bu Uti Watimena gitu kan. Sangkanya nama saya tuh Sifa gitu, Sifanah. Mereka ada yang tahu, ada yang enggak sih itu kepanjangan dari Siti Faridah Mutmainah. Ada yang tahu tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi ya nggak masalah lah. Bagi saya pokoknya memang nama saya kan memang Sifana itu, Siti Faridah Mutmainah kan, biar lebih singkat aja gitu. Jadi setelah saya bersyahadat itu, saya langsung masukin ke itu, suruh belajar dulu tuh di pondok pesantren, ada kan di daerah Baros, pondok pesantren Salafiyah kalau nggak salah, itu ada makom juga di situ, makom keramat. Nah di situ saya belajar gitu ya, diajarin tuh sama Pak Ustadz pemilik pondok pesantrennya cara sholat gitu. Maksudnya baca hafalin ya doa iftitah gitu kan, terus gerakan sholat gitu, terus udah gitu. Nah selebihnya saya ini sendiri tuh, saya baca dari buku petunjuk sholat itu gitu kan, ada hafalin. Memang kan intinya kita harus hafalin juga kan doa-doa untuk sholat gitu ya, pada saat ruku, pada saat kita sujud, pada saat kita kan kayak doa kunut kayak gitu tuh saya hafalin sendiri itu dari buku itu gitu loh. Walaupun saya belum bisa baca Arabnya ya, saya sempat tanya juga ke Pak Ustadz, emang kalau orang Islam tuh harus bisa baca Arab ya? Dia bilang, kata Pak Ustadznya ya nggak harus katanya, cuman kalau kita bisa baca itu kan lebih bagus katanya gitu kan. Kalau kita bisa baca Arab kan lebih bagus, kita kan bisa ngaji, itu kan ada pahalanya sendiri kalau kita bisa ngaji gitu kan. Oh gitu, karena menurut saya kayaknya susah banget ya bahasa Arab, apakah saya bisa gitu belajar bahasa Arab gitu kan, tulisannya aja ngelihatnya aja udah kayak begitu gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, cuman dalam hati belum ada keinginan mau belajar bahasa Arab, belum ada waktu itu. Nah seraya waktu berjalan tuh saya juga masih belum terlalu hafal ya, jadi kadang pakai kerudung, waktu itu sih masih pakai kerudung, lama-lama saya nggak pakai kerudung gitu kan, sampai mereka tuh kadang-kadang kayak di tempat mama saya gitu ya, dulu saya waktu nggak pakai kerudung, mereka nggak nyangka saya Islam karena saya nggak pakai kerudung kan, tapi justru sekarang udah berapa tahun belakangan ini kan saya pakai kerudung terus, mereka baru
oh sekarang berhijab ya, disangka mereka saya tuh baru masuk Islamnya sekarang karena melihat saya berkerudung terus gitu. Padahal kan udah dari dulu, cuman dulu kan saya kadang maksudnya nggak pakai kerudung, maksudnya gitu, belum secara kafah lah. Waktu habis adat sih pakai, cuman setelah itu saya kira-kira setahun apa pakai, terus begitu saya nggak pakai tuh, kan saya dari 2015 berarti udah 7 tahun ya. Nah pas tahun yang keduanya apa saya udah mulai nggak pakai juga, terus nah saya mulai dapat hidayah lagi nih, udah berapa tahun terakhir, 4 tahun terakhir kali mungkin ya, saya baru pakai kerudung terus gitu. Jadi saya mulai Allah mulai kasih saya hidayah lagi gitu. Jadi waktu itu saya nggak sholat juga masih bolong-bolong lah, maksudnya belum 5 waktu gitu ya, jadi belum secara kafah karena ya begitulah sibuk sama dunia gitu kan, nyari duit gitu. Jadi terus juga saya masih ya begitulah terlibat dengan kayak misalnya kegiatan duniawi gitu, suka nyanyi lah di semule kayak gitu kan. Pokoknya nggak bermanfaat lah seperti itu. Nah terus suami saya sempat negur saya juga waktu itu kan, saya udah mulai menikah lagi gitu, dapat suami muslim, negur saya juga, kamu daripada nyanyi semule mendingan kamu ngaji gitu kan. Saya masih nggak terlalu saya tanggepin gitu, suami saya orang saya demen nyanyi gitu kan, saya nyanyi aja. Udah gitu udah tuh. Pas terakhir ini nih, semenjak saya bilang dapat hidayah itu, saya mulai tersadar gitu ya, kayak seolah-olah Allah tuh kayak ngasih tahu saya, kamu tuh harus nurut apa kata suami kamu gitu. Jadi istri tuh harus begitu, harus kalau suami nasihatin apa tuh harus nurut, karena saya kan orangnya keras juga ya. Jadi saya mulai mempertimbangkan, oh iyalah saya udah nggak mau nyanyi di semule gitu kan, saya nutup aurat, pakai kerudung. Ya suami saya sih senang gitu melihat perubahan dalam diri saya gitu ya. Maksudnya udah mulai mengikuti saran suami lah gitu kan. Ya terus saya mulai pengen belajar ngaji gitu, saya panggil guru ngaji ke rumah gitu. Itu awalnya itu saya belajar ngaji juga karena saya tuh di sebelah kontrakan saya tuh suka ada majelis taklim kan, pengajian ibu-ibu. Suami saya bilang, kamu ikut pengajian tuh. Saya bilang, aduh saya pengen sih, cuma saya nggak punya baju gamis saya bilang gitu. Masa saya pengajian pakai celana panjang, saya bilang pakai kerudung, kan nggak lucu kan, orang-orang ibu-ibu pada pakai baju gamis. Saya bilang bagus, sampai pengen beli baju gamis aja, ya Allah, saya bilang nggak punya duit ya buat beli baju gamis, sampai begitu kan saya kan. Akhirnya udah dah, nunggu suami saya dapat THR waktu itu, beli saya baju gamis yang murah-murah aja, saking kepengen pengajian itu gitu loh. Saya sampai dalam hati saya, Allah saya pengen pengajian, kalau nggak dengerin ibu-ibu di sebelah tuh lagi pengajian tuh, pengen gitu loh, pengen ikut gitu, sampai ya Allah saya tuh pengen punya baju gamis, ya Allah saya bilang saya pengen ikut pengajian itu loh, di ibu-ibu di sebelah itu kan suka sholawat gitu ya. Kayaknya mungkin ya bukannya mungkin ya, memang Allah dengar gitu kan, mungkin keinginan hati saya gitu. Pas THR udahlah saya belilah baju gamis yang murah-murah gitu kan, beli aja berapa biji kayak gitu sekalian gitu kan buat saya pengajian. Akhirnya saya pengajian. Nah di pengajian itu awal mula saya tuh ketemu ibu-ibu yang bisa ngajarin saya ngaji gitu loh. Mungkin itu juga salah satu keinginan saya kan, pengen bisa ngaji. Ya Allah tuh dengar gitu, tahu gitu keinginan saya tuh pengen bisa ngaji, pengen punya baju gamis, itu tuh dipenuhin semua gitu sama Allah. Jadi saya diketemuin sama ibu-ibu pas duduk di sebelah saya, ada ibu-ibu kan. Nah dia yang mimpin pengajian itu waktu itu karena Bu Ustazahnya nggak datang. Terus saya bilang, Bu, saya kan kenalan dulu dong. Saya mau alaf Bu, oh ya alhamdulillah kan dia gitu kan. Iya Bu, saya pengen belajar ngaji Bu, tapi saya bingung nih dari guru ngajinya siapa ya. Oh saya bisa katanya ngajarin. Saya bilang, oh alhamdulillah, itu pas sebelah saya guru ngaji gitu loh. Akhirnya ya kapan yuk kita belajar. Akhirnya tiap hari tuh saya seminggu 5 hari tuh belajar sejam, walaupun cuma sejam karena dia juga sibuk kan, suka ngajarin ke tempat lain juga gitu, keliling. Sejam ya, saya cuma bisa sejam aja, nggak apa-apa lah, cukup sejam, tapi kita tiap hari katanya. Oh ya udah, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu kalau nggak salah deh, saya lupa. Oh tiap hari aja sejam. Nah di situ tuh beliau ini kebetulan memang dari lulusan pesantren gitu, udah biasa ngajar. Jadi tuh saya yang tadinya otaknya mungkin udah rada kurang cepat itu ya, mengingat gitu loh, diajarin sama beliau ini langsung cepat gitu, karena beliau ngajarinnya tuh teorinya tuh bagus gitu menurut saya. Jadi untuk yang belum tahu huruf hijaiyah gitu kayak saya kan, jadi saya kan pertama lihat bentuknya tuh kayak huruf ba gitu kan, sa gitu kan ya, terus segala yang pokoknya susah-susah lah saya emang lihatnya titiknya nak gitu, bukan lihat titiknya, lihat bentuknya. Terus saya bilang, saya nggak ingat ya, kan ketukar-tukar ba sama tak, ketukar-tukar gitu. Kata ibu ini, jangan lihat bentuknya, lihatnya tuh titiknya, katanya. Titik di bawah itu ya, kata titik di atas tuh tak, kalau titiknya 2, katanya. Kalau di bawah 1 ba, di atas 1 nak. Oh gitu, iya karena kenapa kalau lihat bentuk, kalau huruf Arab tuh kalau udah disambung, kamu nggak kelihatan bentuknya lagi, katanya.
oh iya ya, saya pikir-pikir iya juga sih. Saya kayaknya mau mengingat tuh kan susah, begitu dikasih tahu beliau begitu langsung saya, oh iya bener juga. Terus saya langsung mulai cepet tuh, langsung mulai cepet ingat gitu. Maksudnya 25 kan lumayan juga dihafalin ya kan. Nah akhirnya langsung cepet ingat, langsung saya dalam waktu berapa bulan gitu ya, udah langsung bisa gitu ya. Terus beliau juga sempat gini, Bu, katanya ngomong ke saya, Bu, Ibu nyangka nggak katanya Ibu tuh bisa secepat ini hafal huruf hijaiyah gitu. Udah sampai Iqra berapa, waktu terakhir sama dia Iqra 4 ya. Ibu pernah terpikir nggak Ibu tuh bisa belajarnya secepat ini gitu? Enggak, saya bilang. Saya juga nggak pernah nyangka Ibu bisa secepat ini, katanya dia gitu. Ya ini karena Ibu tuh, Allah tuh tahu Ibu tuh kepengen cepat bisa ngaji, makanya Allah permudah, katanya gitu. Semua itu kembali ke niat kan. Kalau niat kita tuh lillahi ta'ala, kita pengen cepat bisa ngaji nih, pasti Allah permudahkan gitu usaha Ibu, ikhtiar Ibu tuh untuk bisa ngaji gitu. Kalau Allah tuh tahu, maksudnya keinginan hati seseorang tuh pasti Allah tuh tahu gitu. Dan Al-Quran itu nggak sulit bagi orang-orang yang mau belajar gitu, yang memang sungguh-sungguh mau belajar gitu, kata Ibu itu kan. Saya bilang, iya juga sih ya Bu, saya juga nggak nyangka loh. Tadinya saya pikir apa saya bisa belajar ngaji, kalau saya masih muda mah mungkin gampang ya ngingetnya ya. Nah ini kan saya kadang-kadang lupa, itu aja kalau nggak diajarin ke Ibu aja saya ketukar-tukar, ntar gitu, salah nak. Karena saya pindah kontrakannya, si Ibu itu kan udah nggak bisa ngajarin saya lagi, jadinya udah terstop sampai di Iqra 4. Sekarang saya belum lanjut sampai ke yang pokoknya dari Iqra 4 aja belum habis gitu loh. Jadinya saya sih masih ada keinginan terus pengen belajar, walaupun masih Iqra juga nggak apa-apa gitu. Yang penting saya bisa lulus sampai Iqra selesai, sampai bisa pokoknya tatwidnya bisa lah gitu. Jadi panjang pendeknya, terus pokoknya biar sesuai gitu. Saya pengen bisa ngaji gitu loh maksudnya. Cuman belum menemukan guru yang ini, yang bisa privat gitu loh maksud saya gitu loh. Karena kalau itu kan harus privat, kayak itu Ibu kan datang ke kontrakan saya gitu kan tiap hari. Ya kalaupun nggak bisa offline, setidaknya online kayak gitu ya nggak apa-apa. Yang penting ada yang ngajarin saya. Saya masih mencari gitu loh guru yang mau ngajarin saya ngaji. Maksudnya karena memang keinginan saya dari dulu tuh pengen bisa ngaji gitu loh. Maksudnya seperti itu sih Aki. Saya merasa walaupun banyak image jelek ya tentang di luaran gitu tentang Islam, yang kata Islam beginilah, begono, apalagi waktu kerusuhan itu kan tahu sendiri kan yang tahun 98 itu kan banyak kejadian-kejadian yang katanya orang-orang Tionghoa itu diperkosa-perkosain, terus mereka teriak Allahu Akbar gitu kan. Itu kan mereka kan berpikir orang Islam itu kan gila gitu melakukan anarkis kayak gitu ya kan. Tapi saya nggak melihat itu di dalam ajaran Islam gitu, karena saya berpikirnya juga gini, kayaknya apa mungkin gitu ya orang melakukan tindakan kayak gitu terus dia teriak Allahu Akbar gitu. Memangnya Allah mendukung gitu tindakan pemerkosaan? Kan nggak mungkin kan, itu jelas dia mau menjatuhkan Islam gitu loh. Mana mungkin juga, emang ada agama, saya tanya nih, selain Islam misalkan, ada nggak agama lain juga yang mendukung pemerkosaan? Kan nggak ada. Yang istilahnya Tuhannya menyetujui tindakan pemerkosaan kan nggak ada, apalagi Islam juga Allah nggak pernah menyetujui pemerkosaan, penjarahan. Waktu itu kan penjarahan ya, penjarahan, pemerkosaan di daerah Kuwait itu katanya orang-orang Cinanya tuh diperkosa-perkosain, terus pemerkosanya teriaknya begitu, Allahu Akbar. Saya bilang bagaimana mungkin gitu, ini mah hanya oknum aja yang mau menjatuhkan Islam, mana mungkin Islam mengajarkan pengikutnya untuk memperkosa orang, itu kan nggak mungkin. Apalagi lagi melakukan tindakan begituan aja teriaknya kayak begitu, itu jelas tuh cuma mau menjatuhkan Islam, kayak misalkan bom bunuh diri, itu juga bukan orang Islam, mereka itu hanya oknum gitu loh. Jadi mereka bukan mengatasnamakan ya, supaya orang tuh berpikir itu orang Islam gitu loh, ya kan? Mereka tuh mungkin sengaja pakai kerudung perempuannya, ya kan, supaya orang pikir wah orang Islam nih yang bom bunuh diri nih, ya kan? Padahal kan belum tentu juga mereka Islam, kan semua orang boleh pakai kerudung. Oh iya, jadi begini ceritanya lanjut. Ya kan nggak mungkin gitu ya, pemikiran saya tuh yang nggak mungkin lah orang-orang Islam tuh berbuat seperti itu, karena dalam semua agama, bahkan bukan Islam aja kan nggak ada yang mengajarkan tindakan seperti itu kan, kayak bom bunuh diri lah, teroris gitu nggak ada, walaupun bukan Islam, apalagi Islam gitu kan. Nggak mungkin, ini hanya untuk yang menjatuhkan Islam aja gitu. Saya nggak percaya dengan media-media yang seperti itu ya, jadi saya lebih percaya apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran gitu. Nah di situ saya mulai baca-baca Al-Quran gitu kan, saya di situ lihat di dalam Al-Quran itu kan ada banyak keajaiban dunia yang sudah dicatat tapi baru diketemukannya tuh
sekarang gitu. Sedangkan 1400 tahun tuh udah dicatat di dalam Al-Quran gitu kan. Nggak mungkin juga Nabi Muhammad misalkan ada bintang pengetuk, terus Nabi Muhammad emang punya alat gitu buat dengerin di luar angkasa ada bintang pengetuk, kok bisa tahu sih, kok bisa dicatat di Al-Quran gitu loh. Ya kan, terus di dalam dasar laut ada api yang bisa hidup di dalam laut. Emang Nabi Muhammad dalam gitu ke dalam laut gitu lihat? Kan enggak. Terus dari mana Nabi Muhammad tahu? Itu kan jelas bukannya perkataan Nabi Muhammad SAW, tapi perkataan dari Allah melalui Nabi Muhammad gitu loh. Nah dari situ saya mulai berpikir gitu ya. Memang kan kalau Islam itu kan hanya untuk bagi orang-orang yang mau berpikir gitu kan. Dia mau menggunakan akal sehat gitu. Jangan cuman sekedar apa ya, dengerin kata orang aja gitu. Maksudnya dengan hanya imani gitu kan, walaupun nggak masuk logika juga diterima aja. Kalau saya mah nggak bisa begitu, kalau saya harus masuk logika saya. Jadi terus di dalam Al-Quran juga kan banyak tuh, kayak misalkan sidik jari, terus asal muasal besi itu dari mana gitu kan, besi itu dari luar angkasa ya kan, lempengan-lempengan dari pecahan-pecahan dari meteor gitu, dari luar angkasa itu Allah datangkan ke bumi untuk manusia, itu menjadi besi gitu kan, karena Allah tahu kebutuhan manusia akan besi gitu loh. Nah itu penemuan kayak besi, penciptaan besi asal muasal dari mana itu kan di Al-Quran ada, kayak di laut yang ada dua rasa yang di surat Ar-Rahman gitu kan. Nah terus lagi banyak lah pokoknya janin, pembentukan janin. Nah itu mana ada sih kitab suci yang sempurna Al-Quran gitu loh, yang paling lengkap ya, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur gitu kan, semua tuh diatur gitu. Jadi bukan hanya sekedar Islam ini bukan sekedar agama ya, jadi mengatur sistem peradaban manusia gitu. Jadi dan juga untuk segala zaman gitu. Jadi semua pertanyaan manusia ada jawabannya di Al-Quran. Kayak kenapa? Karena Allah sudah tahu kan, Allah yang menciptakan manusia. Jadi Allah tahu dong apa yang nanti akan dipertanyakan manusia. Allah sudah siapkan jawabannya gitu di dalam Al-Quran gitu. Jadi udah paling sempurna lah, udah nggak ada kitab suci yang selengkap, yang paling terjaga otentikannya itu cuma Al-Quran aja gitu. Kenapa? Karena Allah sendiri kan berjanji di surat Al-Baqarah kan, bahwa Allah juga yang akan Allah yang menurunkan Al-Quran, tidak ada lagi keraguan di dalamnya gitu kan. Berarti kan kita nggak perlu ragu lagi, Al-Quran itu Allah yang menurunkan gitu, yang udah paling sempurna lah gitu kan. Bahkan kita bahkan untuk orang-orang yang musyrik aja kan Allah menantang, coba kamu buat satu surah misalnya. Kalau memang kamu ragu akan Al-Quran, itu buat aja satu surah, nggak akan bisa, nggak akan pasti bisa gitu. Kenapa? Ya karena itu memang Al-Quran itu dijaga gitu sama Allah. Buktinya apa dijaga? Kan lihat banyak penghafal Al-Quran, ya kan? Kalau misalnya kita mau nambahin satu ayat, penghafal Al-Quran kan pasti tahu, wah ini tadi ayat ini nggak ada gitu loh. Dia udah hafal itu, memorinya tuh udah ada gitu. Nabi Muhammad SAW juga dulu pakai memorinya kan untuk mengingat gitu loh. Dari yang malaikat Jibril sampaikan diingat oleh Nabi Muhammad. Jadi memang Al-Quran ini, firman Allah ini memang Allah ciptakan itu dengan menggunakan akal kita gitu loh. Otak kita itu mampu mengingatnya gitu, karena memang Allah ciptakan itu kan, kalau daya ingat kita kan nggak mungkin lupa. Kalau kita tulis kertas bisa hilang mudah. Sekarang contohnya Bible semua dibakarin gitu. Ada nggak yang bisa hafal Bible? Kan nggak ada. Kalau walaupun Al-Quran dibakar semua, ada penghafal Al-Quran, bisa tulis lagi. Kan memori nggak bakal hilang. Kalau yang ditulis itu masih bisa lenyap gitu loh. Kalau cuma hanya mengandalkan tulisan tangan gini ya di kertas gitu. Ya kan, kitab suci mana yang bisa seperti Al-Quran, walaupun udah dimusnahin pun pasti bisa dibikin lagi. Kenapa? Karena banyak yang mengingat dan dihafal gitu loh. Hanya Al-Quran yang bisa dihafal. Sekarang ada nggak kitab suci lain yang bisa dihafal? Coba aja semua yang punya Bible, bisa hafal nggak isi Bible? Boro-boro gitu. Saya aja dulu nggak hafal isi Bible, walaupun tulisannya bahasa Indonesia gitu kan. Nah sedangkan Al-Quran aja original teks, coba bahasa Arab coba. Kenapa banyak yang bisa hafal? Itu kan amazing gitu. Kalau bukan kehendak Allah itu nggak mungkin terjadi gitu kan. Bahasa Arab tuh. Dan itu Allah tuh sudah mengunci ya bahasa. Kenapa harus bahasa Arab? Karena sesuai dengan pada zaman itu kan Nabi Muhammad kan di Arab, jadi harus sesuai dengan bahasa lidahnya bangsa Arab gitu kan, karena Nabi Muhammad keturunan Arab gitu kan. Nggak mungkin juga Nabi Muhammad orang Arab dikasih bahasa Inggris, ya kan nggak bisa lah. Nabi Muhammad bisanya bahasa Arab, ya pakai bahasa Arab. Dan juga udah dikunci karena original teks. Kan ada orang-orang selain non-muslim, orang non-muslim bilang gini katanya, orang Islam juga itu terjemahan kok, kitab sucinya Al-Quran ada terjemahan ya kan, katanya. Berarti terjemahan juga. Ya bukan, yang disebut Al-Quran itu kan original teks, ya kan, bahasa Arabnya. Kalau terjemahan itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu ya
ya itu ya bahasa Arabnya itu baru sebutnya Al-Quran. Kalau terjemahan itu hanya untuk membantu kita memahami isi dari Al-Quran gitu loh. Nah kalau kitabnya umat itu RT 16 itu kan mereka kan memang terjemahannya. Ya kan dari awal kenapa nggak pakai bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, kok pakai terjemahan LAI gitu kan? Udah gitu mending sesuai dengan original teksnya, nggak sesuai pula. Nah kalau Al-Quran apakah pernah diterjemah direvisi? Ya kan nggak pernah. Kalau mereka terjemahannya direvisi, revisi lagi. Saya berpikirnya begini, kok kitab suci direvisi ya? Emangnya buku pelajaran sekolah gitu? Kalau buku pelajaran sekolah kan direvisi. Kitab suci kan firman dari Allah, mas dari sang pencipta, masa direvisi? Sedangkan Al-Quran aja kan nggak pernah direvisi, karena memang kan original teks. Mungkin bisa direvisi, Allah sendiri aja udah menantang, coba buat satu surah misalnya bisa nggak? Itu kan kalau dia mau revisi berarti dia mengotak-atik isi kitab suci kan? Iya kan, dirubah-rubah, itu namanya revisi. Nggak boleh, kitab suci itu nggak boleh begitu, karena firman Tuhan pasti dijaga sama Allah. Gitu, nggak boleh ada manusia yang campur tangan. Kenapa kitab-kitab sebelumnya itu Allah nggak jaga gitu? Karena memang Allah tuh ingin Al-Quran ini sebagai kitab suci terakhir gitu loh, penutup sampai akhir zaman. Jadi benar-benar Allah jaga gitu loh. Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW kan Nabi terakhir, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling sukses menjalankan misinya tuh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa tuh sebenarnya nggak sukses ya. Kenapa nggak sukses ya? Karena buktinya kan banyak itu orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Sedangkan kan Nabi Isa keinginannya nggak mau disembah-sembah, nggak mau dijadikan Tuhan gitu. Berarti misinya sebenarnya nggak sukses juga gitu loh. Yang sukses ya cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tuh menjalankan apa yang Allah perintahkan 100% gitu loh, sesuai gitu. Jadi nggak ada yang menuhankan Nabi Muhammad, ya kan? Semuanya tuh apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, Allah sampaikan lagi kepada umatnya. Itu kan kayak masalah ibadah, sholat. Sampai Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj kan menghadap kepada Allah, ya kan untuk memberikan sholat itu harus berapa kali sih dalam sehari gitu kan. Nah itu kan jadi benar-benar Nabi Muhammad itu menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan suruh sholat 5 kali, ya udah. Nah itu yang Nabi Muhammad berikan kepada umatnya seperti itu gitu, sesuai gitu. Jadi yang paling berhasil itu cuma Nabi Muhammad menjalankan visi dan misinya sebagai Rasulullah gitulah. Baik, pada saat masuk Islam, saat baru bersyahadat, itu sembunyi-sembunyi atau orang tua tahu? Enggak, saya itu kabur dari rumah, Ki. Kalau orang tua tahu bahaya itu. Saya kabur dari rumah, saya terus ke Serang itu kan, saya kabur dari rumah itu. Nah, jadi setelah saya udah bersyahadat, terus akhirnya baru saya pulang gitu. Kayak kakak saya juga kan yang nomor 2 juga kan Muslim. Kakak saya yang nomor 2 itu mualaf juga, tapi dia kan karena kebetulan dia itu menikah dengan seorang perempuan muslimah gitu. Jadinya dia juga gitu, nggak ngomong-ngomong, dia juga pergi gitu kan, mau pulang-pulang, mama saya teleponin. Akhirnya pas pulang itu diteleponin gitu, bukan pas pulang diteleponin, dia bilang dia udah married katanya, dia udah jadi Muslim sekarang, KTP-nya juga udah jadi Islam. Mama saya udah pulang aja, mama nggak marah kata dia. Ya enggak lah, mau marah gimana, orang udah terjadi gitu kan, udah nikah, udah masuk Islam, mau marah gimana gitu. Yang penting pulang gitu, karena dia mungkin anak kesayangan mama saya juga kan. Kalau saya mah bukan anak kesayangan mama saya. Kalau orang Chinese itu kan lebih sayang anak laki-laki daripada anak perempuan. Jadi saya mah sebenarnya sih kalau papa saya masih hidup, papa saya tuh lebih sayangnya ke saya gitu loh daripada ke anak yang cowok. Kalau mama saya lebih sayangnya ke anak yang laki gitu. Cuma papa saya udah meninggal waktu saya jadi muslimah gitu. Jadi ya gitu, mama saya juga sempat marah-marah juga sih pas saya pulang. Terus saya pakai kerudung juga, dia ngapain sih lo pakai tudung gitu kan. Dia bilangnya tudung, kerudung itu tudung. Bilang ya kenapa, memang gak usah lah, ntar lo jadi aneh, tau gak sih lo kelihatannya, maksudnya gue kan orang Cina, masa gue anak gue pakai kerudung kali gitu kan, mungkin gitu pemikirannya. Ya saya mau pakai aja gitu, sampai sekarang pun juga dia masih kayaknya, kalau terakhir aja nih, belum lama ini kan saya bantuin mama saya jualan makanan tuh di Tomang, saya bantuin dia, saya kerja gitu sama dia. Nah kalau kemarin memang saya sholat zuhur saya tuh di rumah mama saya, karena kan selesai jualan itu kan sekitar jam 2 lewat lah, saya udah sampai rumah tuh. Jadi saya sholatnya di rumah mama saya, jadi udah mau mepet ke asar itu sholat zuhur saya tuh. Nah tapi sekarang kan sholat asarnya makin maju ya, jadi saya sampai rumah tuh udah mau sholat asar kan, saya bilang waduh, saya
kayaknya nggak bisa begini terus nih, masa sholat zuhur saya udah mau deket asar, kalau jam 2 lewat berarti apalagi asar sekarang jam 3 kurang aja udah asar ya kan, saya harus sholat di masjid nih. Nah saya sholat di masjid di dekat tempat mama saya jualan kan ada masjid, saya sholat di situ, mama saya ngoceh lagi, mama memang cewek ada yang sholat di masjid, katanya, perasaan setahu gue cowok kalau hari Jumat lah. Lah mau cowok mau cewek juga memang sholat harus di masjid, saya bilang emangnya harus cowok aja, saya bilang kalau sholat Jumat itu memang cowok mah wajib sholat Jumat. Duh, enggak, setahu gue cewek mana ada yang sholat di masjid, kata siapa, udahlah lagi kerja mah nggak usah sholat gitu. Dia kayaknya keberatan gitu ngeliat saya kalau jam 12 kurang tuh ke masjid gitu kan, dia kayaknya keberatan gitu. Cuman saya bilang ya biarin lah, emang sholat berapa lama sih, emang 1 jam, saya bilang paling juga berapa menit. Terus udah dia diem aja. Sekarang mah kalau udah waktunya udah azan, saya tinggal aja ke masjid. Saya bilang mau ke masjid dulu sholat gitu. Ya udah, saya kan kebetulan anak saya juga bantuin di mama saya kan. Jadi saya bilang aja ke anak saya bilang mami mau ke masjid dulu ya. Gitu. Jadi biarin anak saya yang bantuin. Kan di situ kan pegawai mama saya ada 3. Anak saya sama ada pegawai cowok 1 lagi. Jadi kalau saya ke masjid kan masih ada mereka berdua gitu loh yang bisa bantuin. Jadi saya titip pesan aja ke anak saya mau ke masjid dulu ya. Anak saya juga masih kafir. Dia tuh saya kasih tahu, iya saya ajarin tentang Islam dikit-dikit saya kasih tahu sih, saya bilang gitu. Cuman dia, agama itu kan privacy kata dia. Ya udahlah, cuman masih suka saya kasihin video-video kalau ada. Kan saya suka saya jadiin status di WA tuh kayak video Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Setelah saya jadiin status dia suka lihat gitu. Saya suka kasih tahu. Gede, udah 19 tahun, cowok. Yang ikut sama saya itu yang nomor 2, 19 tahun. Cuman dia sempat ngomong gini, aku kalau dapet cewek orang Islam, aku mau masuk Islam. Gitu ngomongnya. Sekarang dia bilang lagi punya pacar orang Islam katanya. Cewek aku tuh pakai kerudung loh, katanya gitu. Terus kok mamanya kasih dia pacaran sama kamu? Mungkin mamanya pikir kamu cuma berteman-teman aja kali ya sama anaknya, saya bilang gitu kan. Iya, mamahnya dia juga kayak mami tahu, pakai bajunya begitu, pakai kerudung katanya. Mamahnya pacarnya yang sekarang ini kata dia. Saya bilang, terus dia pernah ngomong gini ya, aku mau kalau aku dapat pacar orang Islam, aku mau masuk Islam katanya gitu. Kalau aku jadi nikah sama dia, ya kamu harus masuk Islam. Saya bilang kan nggak boleh orang Islam nikah sama yang selain Islam, saya gituin dia kan. Ya iya nggak apa-apa kata dia gitu. Kalau aku jadi nikah sama dia mah nggak apa-apa, kata maksudnya dia masuk Islam gitu. Dia sih ngomongnya begitu. Cuman nih kalau ngomong sama saya, orang Islam, perempuan Islam tuh pakai kerudungnya cantik ya. Cantik loh, itu perempuan orang Islam tuh pakai kerudung, saya giniin aja. Ya memang kodratnya perempuan itu harus pakai kerudung, saya bilang gitu. Terus dia bilang, iya lo bener lo, cantik lo perempuan kalau berkerudung. Dia ngomong gitu mas. Saya dikit-dikit udah kasih tahu dia tentang Islam juga sih. Saya bilang, kalau di Islam tuh, tahu nggak Fit, kamu di agama kamu tuh diajarin nggak tentang malaikat-malaikat? Kalau di Islam ada malaikat tuh ada 10, tahu nggak? Kamu tahu nggak malaikat ada 10? Ada nama-namanya, saya kasih tahu aja dia kan. Malaikat Jibril, tugasnya ngapain, saya kasih tahu dia malaikat Mikael, yang memberikan rizki itu, menurunkan rizki itu malaikat Mikael, saya kasih tahu dia dengerin aja. Ya, kayak saya kasih tahu dikit-dikit aja tentang Islam gitu, seperti apa gitu. Dia sih nggak komen apa-apa sih ya, mudah-mudahan aja dapat hidayah dia ya. Amin. Iya, mudah-mudahan dapat hidayah gitu. Kalau saya sih doainnya begitu. Anak saya yang cewek juga sama, ngomongnya dulu gini, aku nanti kalau udah lulus SMA aku mau masuk Islam katanya. Loh, kok nunggu udah lulus SMA? Ya kan aku kalau udah lulus SMA aku udah kerja kan, aku masuk Islam ya nanti kalau papi misalkan marah ya aku pergi aja dari rumah gitu. Dia mikirin kalau dia sekarang masuk Islam, dia ntar gimana sekolahnya, kan papinya yang nanggung gitu kan, dia nggak dapat uang jajan dong, nggak ada yang biayain sekolah dong gitu. Kalau udah lulus SMA kan udah bebas gitu kan, masuk Islam ya kalau diusir ya tinggal pergi gitu kan, maksudnya kan gitu. Dia masih ada rasa takut sama papinya gitu, karena kan tinggalnya sama papinya. Jadi kata aku kalau udah lulus SMA aku baru mau masuk Islam. Loh, oh gitu ya, nanti kalau nggak boleh nunda-nunda lah. Saya bilang kalau misalkan nanti kamu nggak ada gimana, kan kita nggak tahu umur orang sampai kapan. Oh enggak, pokoknya aku nanti aja kalau aku udah lulus SMA, ngomongnya mau begitu. Tapi nggak tahu lah, siapa tahu ya belum lulus SMA juga udah dapat hidayah ya kan. Selama sejak memeluk Islam itu ada nggak sih ujian terberat menurut Mas? Ujian apa? Ujian terberat. Ujian paling berat, ujian hidup lah. Ya saya sih
dalam hal ekonomi ya, terus terang ya, kalau dalam hal lain sih enggak lah. Menurut saya sih dalam hal ekonomi itu paling terberat gitu, karena ya itu saya kan harus benar-benar mandiri gitu kan. Tahu sendiri orang tua saya juga udah nggak mau support saya gitu kan, sampai saya tuh udah benar-benar kesulitan ekonomi lah gitu ya. Malah waktu itu pas saya bersahadat, terus kan saya kan harus mandiri gitu kan, harus cari duit sendiri. Saya sempat sampai mau jadi TKW waktu itu, cuman nggak jadi gitu kan. Saya bingung karena saya kan udah lumayan berumur kan, saya waktu itu kan mau kerja juga kan, perusahaan mana ada yang mau pakai, kalau maksimal kan umur 35 tahun kan kalau perempuan. Saya susah cari kerja juga gitu, akhirnya ya gitulah, sampai saya ngontrak juga ya, pokoknya memprihatinkan lah pokoknya secara ekonomi. Akhirnya setelah udah berapa lama, mungkin mama saya nggak tega juga kali ya lihat saya gitu kan, sampai saya minjem duit kemana-mana juga itu buat menyambung hidup lah istilah kata, karena saya nggak kerja gitu kan. Akhirnya saya satu-satunya jalan, saya harus minta tolong mama saya juga gitu kan. Mama saya mungkin kasihan juga kali lihat saya ya, sampai mau jadi TKW segala kan, sampai di penampungan TKW gitu kan. Anak gua masa mau jadi TKW kali gitu kan, sedangkan dia aja kan punya usaha sendiri kan, dia jualan makanan gitu. Akhirnya udah lu bantuin mama aja sini gitu, mungkin dia kasihan juga sama saya. Ya begitulah, secara ekonomi aja sih kalau menurut saya ujiannya ya. Tapi saya tetap aja, saya selalu berpikir ya ini mungkin takdir saya kali harus begini gitu kan. Saya nggak muluk-muluk gitu masuk Islam. Kan ada yang bilang, oh dia masuk Islam karena dia mau karena dapat materi lah apa lah. Buktinya saya enggak kok. Emang saya masuk Islam tuh saya dikasih duit gitu. Kan beda sama yang lain gitu, yang dari umat sebelah mah. Suruh masuk agamanya ntar diiming-imingi, dikasih apa. Saya mah nggak ada yang iming-imingin saya. Malah justru saya secara ekonomi saya harus berjuang gitu loh. Menjadi mu'alaf itu bukannya berarti dia bebas dari masalah. Jadi seorang muslim juga bukan berarti dia bebas dari masalah. Justru itu bagian dari ujian iman gitu loh kalau menurut saya. Jadi bagaimana kita bisa bilang kita itu beriman kalau kita itu imannya nggak diuji, itu tuh bohong gitu loh. Allah sendiri kan, saya pernah baca ya di Al-Quran, coba saya lupa ayatnya. Jadi bagaimana kamu bisa mengatakan kamu beriman tanpa kamu tuh harus mengalami ujian dulu gitu. Justru itulah perlunya ujian untuk membuktikan kepada Allah kalau ini loh saya tuh beriman gitu loh, saya tuh beriman loh, ini bukti dari iman saya gitu. Jadi kita harus berjuang gitu, untuk memperjuangkan iman itu kita harus berjuang gitu, memang nggak mudah gitu. Tapi itu sebagai suatu wujud bukti keimanan kita kepada Allah. Kayak dulu kan Nabi Ayub juga kan gitu kan, sampai harus mengalami berbagai macam ujian dalam kehidupannya, harus kena penyakit lepra lah, sampai semua hartanya hilang gitu kan, anaknya meninggal. Tapi apakah Nabi Ayub terus murtad gitu kan? Enggak. Nah itu bagian dari iman gitu loh. Kita ini mengalami ujian nggak seberat Nabi Ayub loh. Nabi Ayub itu udah, menurut saya udah paling, waktu saya jadi seorang SSI aja saya baca kisah Nabi Ayub kan juga ada ya di Bible ya Nabi Ayub. Saya sampai membayangkannya gitu kayaknya sampai sedih gitu, ya Allah coba kalau saya jadi Nabi Ayub bagaimana perasaan saya gitu kan, sampai kena penyakit digaruk-garukin pakai beling gitu kan, sampai berdarah-darah, bagaimana gitu perasaannya. Udah begitu aja masih setia gitu sama Allah, nggak mau mengutuki Allah gitu, karena waktu istrinya aja bilang, kalau di Bible ya, ini kisah dari Bible yang saya baca, istrinya kan sampai bilang ke Nabi Ayub gini, katanya, engkau udah kayak gitu aja masih mau menyembah kepada Allahmu gitu, kepada Allah gitu kan, mereka nyebutnya kan Allah kalau di Bible. Katanya matilah gitu kan, kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya sampai ngomong gitu kalau saya yang baca di Bible ya. Tapi Nabi Ayub bilangnya apa? Katanya, engkau berbicara seperti perempuan gila katanya. Masa kita mau menerima sesuatu yang baik tapi nggak mau menerima sesuatu yang buruk dari Allah, katanya gitu. Berarti kan Nabi Ayub masih berpikir ini Allah yang bikin dia tuh begini gitu, tapi dia nggak mau nyalahin Allah gitu. Padahal kan bukan Allah, tapi kan itu setan kan yang bikin Nabi Ayub begitu tuh karena perbuatan iblis gitu loh, bukan perbuatan Allah. Allah tuh nggak pernah menzalimi manusia gitu. Tapi Nabi Ayub nggak mengutuki Allah, masih tetap setia gitu sama Allah, masih tetap menyembah Allah. Makanya kan Allah ganti kan semuanya berkali-kali lipat karena iman dari Nabi Ayub itu gitu loh. Karena membuktikan perbuatannya itu membuktikan imannya, tetap setia walaupun keadaannya, karena kan fitnahnya dari iblis kan, kok Ayub bisa setia karena Allah selalu menjaga dia, Allah selalu melindungi dia. Coba Allah ambil semua harta dia, apakah Ayub masih mau setia? Nah itu buktinya masih setia kan, walaupun semua hartanya diambil, dikasih penyakit, anaknya nggak ada, masih tetap setia. Berarti kan fitnahan iblis itu kan salah gitu loh, nggak terbukti ya kan. Buktinya itu
ada yang ngomong lagi, oh dia jelas aja dia nabi, katanya dia pasti setia. Bukan soal gitu, walaupun nabi kan dia manusia juga, ya kan, kita harus mengikuti teladan nabi kan, bukan hanya karena beliau itu nabi terus beliau itu bisa setia. Nah kita juga kalau mau setia bisa kok, kan sama-sama manusia, ya kan. Memang sih keimanan nabi mungkin lebih kuat daripada kita gitu kan yang bukan nabi, tapi kan ya kita harus mengikuti teladan dari nabi, seperti teladan Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang lain lah, Nabi Yunus, banyak lah kan kisah-kisah nabi itu yang setia gitu kan, walaupun kayak Nabi Ibrahim yang dibakar itu kan, dibakar di api aja sampai tetap maksudnya masih setia sampai berdoa kepada Allah, ya kan, sampai Allah bilang apinya jadi dingin, ya dingin gitu. Karena Allah tuh pasti akan melindungi umatnya tuh yang setia gitu, walaupun sampai titik darah penghabisan gitu, ibarat kata mas sampai taruhannya nyawa pun, kalau setia ya pasti Allah menjamin gitu loh. Nggak perlu ada rasa gentar gitu kan, manusia itu kan bisa membunuh jiwa, membunuh raga, tapi nggak bisa membunuh roh gitu loh. Kan roh itu miliknya Allah, kalaupun kita dimatikan sama manusia, Allah bisa bangkitin lagi kok gitu kan, ibaratnya kan gitu. Seperti itu sih. Dituntun syahadat itu perasaan waktu itu seperti apa? Nah, lega lah, maksudnya lega, terus kayaknya langsung Pak Ustadznya ngelihat saya tuh langsung, katanya tuh lihat, katanya pakai kerudung, katanya auranya tuh langsung kelihatan, katanya coba aura apa Pak Ustadz? Ya auranya tuh berbeda, katanya kalau pakai kerudung sama nggak pakai kerudung, katanya. Oh gitu ya, saya bilang iya, katanya apalagi udah bersahadat gitu kan, kayaknya tuh udah kena air wudhu lah gitu ya, langsung auranya tuh udah berbeda gitu, kayaknya tuh pokoknya gitulah kan orang-orang yang melihat gitu kan. Saya kan juga nggak bisa ngelihat karena saya nggak ngaca juga, saya nggak tahu mereka Pak Ustadznya ngomong gitu katanya, maksudnya beda katanya kalau orang yang udah bersahadat, udah berkerudung tuh beda auranya katanya, karena udah kena air wudhu katanya gitu kan. Saya bilang ya alhamdulillah lah, saya bilang ya semoga tetap istiqomah. Itu Pak Ustadz itu masih tetap ini sih, setelah saya udah bersahadat berapa lama juga masih tetap komunikasi gitu, maksudnya masih tetap memberi nasihat gitu, jangan gitu maksudnya ya, karena beliau kan punya pondok pesantren juga kan, jadi ya gitulah, mungkin ya turut mendoakan saya juga lah pastinya gitu kan, karena kan yang mensyahadatkan saya kan beliau kan gitu, jadi dia berharap ya saya tetap istiqomah gitu kan. Jadi ya karena saya juga gini ya ngacak Nura, jadi saya tuh memang mungkin dari kecil orangnya termasuk religius sih, jadi kalau saya berdoa gitu, kayaknya saya kalau ini berdoa itu benar-benar berharap gitu doa saya tuh dikabulin gitu. Dan alhamdulillah saya sejak jadi muslimah sih, ketika saya punya masalah ya, jadi saya tuh benar-benar berdoa, sholat tahajud, ya alhamdulillah doa saya dikabulin gitu loh. Iya, makanya kita tuh harus yang penting tuh harus dengan iman gitu, kita beriman kalau doa kita tuh pasti Allah dengar, Allah kabulin, itu benar-benar dikabulin gitu sama Allah. Harus benar-benar ikhtiar juga ya, jangan cuma beriman aja, harus ikhtiar, sholat tahajud, terus benar-benar memohon sama Allah, minta petunjuk jalan keluar. Alhamdulillah sih, masalah saya waktu itu saya sempat ada masalah yang lumayan berat gitu ya, saya tiap malam sholat tahajud gitu, ya Allah, saya alhamdulillah dikasih jalan keluar gitu loh. Doa saya tuh banyak yang dikabulin maksudnya. Ya jadi saya dari situ saya semakin yakin gitu ya, maksudnya ya memang setiap doa itu kalau yang didoakan dengan iman itu pasti akan Allah kabulin gitu loh. Jadi ya nggak pernah gimana ya, saya juga baru tahu ya sejak saya masuk Islam tuh, setiap perbuatan kita, amalan kita sekecil apapun itu, Allah tuh pasti kasih pahalanya sendiri gitu loh, nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi amalan itu tuh bukan hanya sekedar perbuatan ya, dari perkataan juga bisa amalan baik itu kan, dari perkataan juga bisa, kayak kita menasihati orang, ngajak orang sholat aja itu udah ada pahalanya sendiri gitu loh. Mas, saya berpikir dalam Islam ini pahalanya ini sangat royal gitu loh diberikan gitu kan, bukan hanya kita menolong orang aja, ngasih orang duit aja baru dapat pahala, kita nolong orang nih, bawain barang bawaan dia, bantuin aja itu udah ada pahalanya sendiri gitu loh. Sekecil apapun amalan baik kita itu sama Allah tuh dihargai gitu, ada pahalanya sendiri. Jadi saya tuh sangat bersyukur gitu ya menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW gitu. Bahkan saya pengen gitu bisa baca sirah nabawiyah gitu, kisah-kisah tentang para nabi, perjuangan Nabi Muhammad gitu kan. Karena saya begitu mendengar kisahnya, baru kecil aja saya dengar kisah Nabi Muhammad pas sakaratul maut itu aja masih mengingat umatnya gitu kan, ya umati gitu, umatku nih gimana gitu. Saya tuh merasa ya Allah gitu, kayaknya saya tuh beruntung banget jadi umat dari Nabi Muhammad gitu loh. Ya kan Nabi Muhammad begitu menyayangi umatnya gitu kan, sampai
pada saat detik-detik terakhir hidupnya aja masih mengingat umatku bagaimana gitu kalau aku tuh udah nggak ada gitu. Jadi masih tetap mengingat umatnya terus. Jadi saya tuh semakin mencintai Islam gitu loh. Jadi setelah saya mengetahui Islam itu seperti ini ajarannya. Jadi image saya yang dulu gitu, kalau dulu kan saya berpikir Islam itu kan negatifnya tuh poligami gitu kan, masalah poligami. Tapi ternyata bukan ada keraguan gitu, poligami itu bukannya kewajiban tapi solusi gitu. Dan juga poligami itu kan justru dengan dalam Islam poligami itu dibatasi, ya kan? Kalau dulu nabi-nabi itu kan poligami bisa punya ratusan istri gitu kan. Justru dalam Islam itu malah dibatasi, dan itu juga kalau kita bisa bersikap adil. Kalau nggak bisa bersikap adil cukup satu saja. Kan kalau umat sebelah bacanya cuma sepotong ayat gitu kan, cuman tiga empat orang saja, tapi kan belakangnya nggak dibaca ayatnya kan. Nah, seterusnya kan ada. Kalau tidak bisa bersikap adil cukup satu saja. Nah itu baca sampai belakang sampai selesai gitu. Jadi Allah itu kalau misalkan memberikan kayak masalah poligami gitu ya, masuk kayak batasan itu kan ada syaratnya. Jadi boleh poligami ada syaratnya, bukan seenak-enak boleh kawin 3 orang 4 orang gitu kan, tapi dia nggak menafkahi istrinya, nggak bisa bersikap adil, istri pertamanya nggak ngasih izin terus dia punya istri 3 4, ya itu nggak boleh kan. Itu berarti nggak sesuai dengan peraturan yang Allah berikan, ya kan. Yang pertama kan harus bersikap adil, itu sudah gitu kan harus ada izin juga dari istrinya, boleh apa enggak, kan harus menjaga perasaan istrinya juga dong, ya kan. Dan nggak bisa seenak-enaknya gitu lah, maksudnya ada syaratnya gitu. Jadi bukannya kewajiban, tapi solusi aja gitu. Dan itu nggak diwajibkan. Dari situ saya baru tahu setelah saya masuk Islam. Dulu saya pikir kan, Islam kayak gitu sih, boleh punya istri 3 4, pikiran saya gitu kan, jelek aja gitu loh. Tapi setelah saya jadi Islam, saya baru tahu, ternyata begitu, gitu ya kan. Bahkan teman saya ada yang membolehkan suaminya poligami, suaminya malah nggak mau. Kamu kalau mau poligami silakan, gitu. Dia malah, suami saya malah nggak mau, saya suruh poligami, gitu. Kenapa? Ya karena dia merasa dia belum bisa bersikap adil, gitu loh. Dia tahu kekurangan diri dia, gitu. Dia nggak bisa bersikap adil, mendingan satu aja daripada nanti ada yang tersakiti, gitu kan. Misalkan punya istri dua tapi dia nggak bisa bersikap adil, kan istrinya pasti ada yang merasa tersakiti kan gitu. Saya malah ngizinin suami saya poligami, dia malah nggak mau gitu kan, lucu kan. Kalau orang-orang malah bilang, saya dulu waktu live dikata-katain gini, mbak ini katanya masuk Islam udah siap ya dipoligami ya, katanya gitu. Saya bilang belum tentu loh semua laki-laki itu mau poligami, ya kan. Buktinya itu aja dikasih izin poligami dia nggak mau cowoknya. Ya bukan berarti dia pikir poligami enak nih bisa punya istri 2, 3, 4 gitu, bukan begitu. Kalau laki-laki yang istilahnya mau mengikuti syariat Islam ya, yang bijaksana, yang bisa mengerti perasaan istrinya, dia pasti nggak mau malahan poligami gitu loh. Dia nggak mau karena dia merasa dia belum tentu bisa sanggup bersikap adil gitu. Kan syaratnya harus adil, bisa nggak bersikap adil gitu kan? Gitu loh, Zakmun. Harapan Ukti ke depannya seperti apa? Harapan saya bisa lancar ngaji, mudah-mudahan lancar ngaji. Ya gitulah, niat saya sih pengen tetap bisa siar gitu ya di channel saya, walaupun saya nggak nayangin debat-debat lagi, tapi saya pengen tetap bisa berdakwah gitu. Karena niat saya bikin channel itu kan memang untuk siar, ya kan, dengan menampilkan kayak mualaf kayak gitu. Ya kalau kedepannya ya semoga saya bisa tetap terus berdakwah, biar saya bisa pinter ngaji, bisa lancar ngaji. Terus saya ada angan-angan sih ya, angan-angan apa sih namanya itu, bukannya angan-angan sih, cita-cita ya mungkin ya. Saya bercita-cita sih sama suami saya bilang kalau saya punya rumah sendiri, nanti saya punya rumah, saya pengen beli tanahnya tuh yang ada tanah lah, saya bisa bangun masjid atau musola, kayak setidaknya bisa untuk tempat anak-anak belajar ngaji gitu, anak-anak yatim piatu gitu, di situ ada guru ngajinya. Maksudnya biar mereka tuh bisa dapat pendidikan agama lah gitu, maksudnya selain dari pendidikan formal gitu ya, yang belum bisa ngaji, untuk ibu-ibunya kayak apa gitu. Saya pengen pokoknya dalam hal keagamaan lah gitu. Kalau cita-cita saya sih begitu, pengen bangun masjid, pengen bangun tempat untuk belajar ngaji untuk anak-anak yatim kayak gitu. Nah, kira-kira pesan Ukti untuk pemirsa Sahabat Mualaf TV yang sudah Muslim sejak lahir itu seperti apa? Muslim sejak lahir ya sebaiknya
mensupport gitu ya untuk para mualaf gitu, maksudnya yang memberikan contoh yang baik lah. Jadi kan khususnya mualaf ini kan apalagi yang masih baru-baru ya, dia masih perlu banyak bimbingan gitu. Jadi harus memberikan contoh yang baik dalam hal akhlak gitu ya. Jadi mensupport gitu, jangan mengucilkan gitu atau bagaimana sih, jangan memberikan contoh yang nggak baik lah gitu. Ya harus ngajarin gitu, banyak-banyak ngajarin, istilahnya membimbing, mensupport gitu aja sih. Terus ya harus kan kita juga kan memberikan kesaksian itu bukan hanya dengan cara berdakwah aja gitu, dengan tingkah laku kita juga kan kita bisa memberikan kesaksian kepada orang-orang yang bukan muslim gitu ya. Jadi ya apalagi ya kalau dari lahir kan enak gitu, mereka udah dari kecil udah terbiasa gitu ya dalam hal ibadah. Justru harus memberikan contoh untuk yang masih mualaf gitu, jangan malah kebalikannya, yang mualaf yang lebih rajin ibadahnya daripada yang muslim dari lahir, kan nanti malah jadi orang nilainya kok orang Islam begitu sih katanya, maksudnya nggak pakai kerudung, malah sholatnya bolong-bolong gitu kan, jadi menilainya tuh udah yang jelek-jelek aja gitu. Justru kan yang muslim dari lahir harus memberikan contoh supaya banyak yang mualaf gitu kan, itu memberikan contoh dalam hal ibadah, dalam hal tingkah lakunya gitu, harus memperbaiki lah gitu ya, bukannya saya so sempurna, maksudnya saya justru sangat mengharapkan sekali yang muslim dari lahir itu justru memberikan semangat gitu loh kepada yang mualaf-mualaf dengan memberikan contoh yang baik gitu, seperti itu sih.